Mung dibasak na kenang wong mider cepon bisa lunga ku kita wonge dura pendek. Masih bersama para pejuang yang hebat dan tangguh, yang tanpa hentinya bekerja keras, agar perut tak lagi merasa keroncongan, dan asap dapur tetap mengepul. Inilah sosok nenek yang tangguh dan pantang menyerah. Nenek Ratinah, atau akrab dipanggil Birat. Birat adalah seorang pedagang yang menjajakan bermacam-macam jenis makanan zaman dulu. Seperti gemblong, kocar-kacir, bintul, rumbah, pepesan, dan macam lainnya. Yang mana semua makanan itu menjadi ciri khas dari makanan tradisional Indramayu. Araning KTP ma katini yung oli nulise wala be aturan nulise Ratina katini jadi beli bisa oli duit gak beli bisa dia lisarane nang pada nes mancing buku gedene mancing katini sih KTP ne bagi kita umure 40 dagangnya ku bintul geblog sekian mah mung baka sukiki mapelas ku gudong bulet gudong sampo toline bintul toli geblog tape sukiki ma matang ki tapene tapi apa tape ketan ya selayane baka tewe usum rendengan labuan ana masak-masakan pindang ana pepesan ana botok tahu kan botok tahu botok oncom. Di usia yang senja, agaknya Tuhan belum mempercayakannya seorang buah hati. Sebab hingga kini, Birat belum memiliki pendamping hidup. Di balik kemandiriannya, ia telah terbiasa mengandalkan dirinya sendiri dalam berbagai hal. Sehingga menjadikannya lebih nyaman hidup sendiri daripada berumah tangga. Sehari-hari, ia menjalani hidup dengan kesendirian. Terkecuali saat membuat bahan untuk berjualan. Birat akan membuatnya bersama keponakan yang bertempat tinggal tepat di depan rumahnya. Keduanya saling bekerja sama untuk mengais rezeki melalui berjualan. Di pagi hari, Birat dan keponakannya mulai membuat bahan untuk berjualan. Namun, sang keponakan yang berbakti itu hanya sanggup membantunya memasak dan menyiapkan kebutuhan dagang. Sedangkan untuk menjajakan dagangan, Birat lakukan seorang diri. Orang anak orang lelaki kita sing bungan mula mong bikiyang orang kiyang kudu ngurusi maka kita gane perat-peratan. Di usia yang kian menua, tak ada orang yang dapat ia andalkan kecuali dirinya sendiri. Birat terus berusaha dan berjuang demi menyambung hidup sehari-hari. Dapur yang terus mengepul adalah sumber dari penghasilan Birat selama ini, yang tak lain lewat berdagang yang sudah ia lakoni bertahun-tahun dan menjadi sumber penghidupan Birat. Asam garam kehidupan telah banyak ia telan, terutama saat muda dulu, ketika ia merantau untuk mengais rezeki ke ibu kota. Sampai pada akhirnya, ia memutuskan untuk mencari nafkah di kampung halaman saja.
tepatnya di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Kita nembong kayak konon, pada kunya kabeh. Dan kita kubong ko. Pada kunya kabeh. Ora aja. Sampai di bong sing bener aja mau beli pada toko. Kita aja beli pada toko, napa ngerat pada toko aja lawu. Nang apa dia aja pada bong ko sampai konon ko. Baru dia datang kita aja sing kana menek. Beli baju aja, beli aja, beli. Napa ngerat aja keruput. Kayak anu ai dagang lawu ko. Birat kini lebih memilih untuk berjualan makanan tradisional zaman dulu dengan ciri khas Indramayu, di mana salah satunya adalah gemblong kocar-kacir. Makanan ini disebut dengan gemblong kocar-kacir karena kata kocar-kacir dimaknai dengan kucuran dari gula merah di atas gemblong. Jajanan ini merupakan jajanan yang sudah cukup langka karena proses pembuatannya yang cukup sulit dan lama. Rasanya yang manis dan gurih cukup membuat penikmat kuliner menjadikannya jajanan yang sangat disukai. Gemblong terbuat dari singkong yang cukup mengenyangkan, dengan gula merah cair yang kental dan taburan kelapa di atasnya, menjadikan gemblong kocar-kacir memiliki rasa yang cukup unik. Birat membanderol harga gemblong kocar-kacir ini dengan harga Rp2.000 per porsi. Selain itu, ada juga ketan bintul. Ketan bintul merupakan makanan khas Serang, Banten. Komponen utamanya terdiri dari olahan beras ketan yang dimasak menjadi nasi ketan, sebelum kemudian ditaburi serundeng. Dengan harga jual yang cukup murah, dan untung yang didapat pun tak seberapa, menjadikan Birat harus lebih semangat lagi dalam mencari rezeki agar dapat mencukupi biaya makan sehari-hari. Dengan kondisi penglihatan Birat yang sudah agak kabur, lantas ia memutuskan untuk menjajakan dagangannya tak jauh dari rumah. Karena jika ia harus berdagang melewati jalan besar, ia khawatir dengan kendaraan-kendaraan yang melaju kencang di jalanan. Tak ada manusia yang sempurna, pun dengan Birat. Dalam usahanya mencari rezeki, sering sekali Birat dipandang sebelah mata oleh para pembelinya. Begitulah kehidupan. Namun Birat tetap tak menghiraukannya, karena menurutnya membalas ucapan yang buruk tak akan membuat perut menjadi kenyang. Sebab itu Birat tetap fokus dan semangat dalam menjajakan dagangannya. Meski hidup seorang diri, Birat selalu bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hidup. Segala kekurangan pada Birat tak menjadi penghalang baginya dalam mencari rezeki. Sebab siapa pula yang bisa ia andalkan jika bukan dirinya sendiri. Alpo gerenang motor, ora, usah madet. Biasanya mah kita menjerado, tekan sampai Karang Dawa Kulon. Menjer apa baik gak? Mung dibasak na kenang wong menjer cepon bisa lu ngaku kita wonge dua pendek. Melalui kehidupan Birat, kita banyak belajar bahwa kekurangan tak menghalangi kita untuk terus semangat dalam mencari rezeki. Merenung dapat membuat kita sadar akan kekurangan diri sendiri. Dan cobalah memikirkan bagaimana cara menambalnya. Tak ada yang salah dengan hidup seorang diri. Yang salah adalah kita berpikir bahwa kita bisa melakukan semuanya seorang diri. Terlepas dari itu semua, kita sebagai manusia tetap membutuhkan orang lain untuk berbagi duka dan bahagia. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di kisah hebat berikutnya.